Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pendekatan kebutuhan sosial atau social demand approach. Pengertian pendekatan social demand adalah perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan kebutuhan sosial. Oleh para ahli disebut dengan pendekatan yang bersifat tradisional karena fokus atau tujuan yang hendak dicapai dalam pendekatan kebutuhan sosial ini lebih menekankan pada tercapainya pemenuhan kebutuhan atau tuntutan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar. Pemberian layanan pembelajaran untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tunaksara atau buta huruf dan pemberian layanan pendidikan untuk membebaskan rakyat dari rasa ketakutan dari penjajahan, kebodohan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan kebutuhan sosial ini biasanya dilaksanakan pada negara yang baru merdeka dengan kondisi masyarakat yang masih terbelakang kondisi pendidikan dan sosial ekonomi. Ada beberapa kelebihan dalam penggunaan pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. Di antara sisi positif dari pendekatan ini antara lain adalah pendekatan ini lebih cocok untuk diterapkan pada masyarakat atau negara yang baru merdeka. Dengan kondisi kebutuhan sosial, khususnya layanan pendidikan, masih sangat rendah atau masih banyak yang buta huruf. Selain itu, pendekatan ini akan lebih cepat dalam memberikan pemerataan layanan pendidikan dasar yang dibutuhkan pada warga masyarakat. Karena keterbelakangan di bidang pendidikan akibat penjajahan, sehingga layanan pendidikan yang diberikan langsung bersentuhan dengan kebutuhan sosial yang mendasar dan dirasakan oleh masyarakat. Ada beberapa kekurangan pendekatan social demand ini. Yang pertama, pendekatan ini cenderung hanya untuk menjawab persoalan yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu, yaitu pemenuhan kebutuhan atau tuntutan layanan pendidikan dasar sebesar-besarnya, sehingga mengabaikan pertimbangan efisiensi pembiayaan pendidikan. Yang kedua, pendekatan ini lebih menekankan pada aspek kuantitas atau jumlah yang terlayani sebanyak-banyaknya, sehingga kurang memperhatikan kualitas dan efektivitas pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan ini terkesan lebih boros. Yang ketiga, pendekatan ini mengabaikan ciri-ciri dan pola kebutuhan manpower yang diperlukan di sektor kehidupan ekonomi. Dengan demikian, hasil atau output pendidikan cenderung kurang bisa memenuhi tuntutan kebutuhan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi terkini. Yang keempat, pendekatan ini lebih menekankan pada aspek pemerataan pendidikan atau dimensi kuantitatif dan kurang mementingkan aspek kualitatif. Di samping itu, pendekatan ini kurang memberikan jawaban yang tepat dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan karena lebih menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan sosial, sementara aspek atau bidang kehidupan yang lain kurang diperhatikan. Tujuan pendekatan social demand, pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan terutama bagi negara-negara berkembang yang kemerdekaannya baru saja diperoleh setelah melalui perjuangan pembebasan yang sangat lama. Pendidikan membebaskan rakyat dari rasa ketakutan, dari penjajahan, kebodohan, dan kemiskinan. Misi pembebasan yang menjiwai tuntutan terhadap pendidikan merupakan tekanan keras bagi penyelenggara pendidikan. Pertimbangan dalam menyusun pendekatan social demand antara lain: 1. Adanya kewajiban belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, kondisi-kondisi sosial ekonomis yang memungkinkan untuk menyekolahkan anak. Yang ketiga, kondisi-kondisi sosial yang ada pada masyarakat. Dan yang keempat, kemauan orang dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Yang kelima, motif untuk maju yang ada pada masyarakat ataupun yang sudah berkembang, khususnya pada anak-anak usia sekolah. Dan yang terakhir, tersedianya sumber-sumber dana berupa beasiswa. Sekian dari saya tentang pendekatan kebutuhan sosial. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan pantun.
Tanjung Jabung, kota saya, terhampar luas keindahan alam. Demikian pemaparan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.